Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di video kali ini aku mau berbagi tentang budget keuangan rumah tangga aku lagi ya, karena kemarin lumayan banyak yang request. Nah, kali ini sebelumnya aku mau kasih tahu dulu barangkali dari teman-teman yang belum mengetahui tentang keuangan rumah tanggaku. Jadi di sini kami berdua, aku dan suamiku itu kan wirausaha. Jadi sebenarnya tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulannya. Namun di sini akan aku tulis budget rata-ratanya aja ya. Nah, alhamdulillah nih setelah lebaran suami aku pengen kayak memulai usaha lagi gitu ya, usaha yang sama dulu. Jadi di sini aku ambil rata-ratanya aja. Jadi untuk pendapatan suami dengan pendapatan harian itu 100.000 ya, dan dalam satu bulan itu biasanya ada 4-5 kali libur. Jadi di sini aku tulis aja rata-rata sebesar 2.600.000 atau hari aktif kerja. Lalu pendapatan istri di sini aku tulis dulu pendapatan yang tetap ya. Jadi di sini untuk pendapatan tetapnya itu sebenarnya aku masih 2 bulan sekali teman-teman. Aku tulis aja 700.000 karena setiap 2 bulan sekali biasanya aku dapat penghasilan di angka 1.400.000 sampai 1.800.000. Tapi di sini aku ambil aja yang nilai terendah gitu ya. Untuk pendapatan tambahan dari jualan kue nanti aku tuliskan di belakang aja. Lalu totalnya 3.300.000. Lalu kami sisihkan untuk saving atau tabungan sebesar kurang lebih 10%. Aku ambil buntutannya aja 300.000. Di sini kami punya kewajiban atau tanggungan yang meliputi KPR rumah sebesar 850.000, IndiHome atau WiFi 365, listrik 125.000, PDA 40.000 dan uang kebersihan atau sampah 20.000. Untuk total kewajiban kami adalah 1.400.000. Lalu untuk pos budget kebutuhan di sini ada belanja bulanan. Aku anggarkan 500.000, belanja mingguan 600.000 atau 150.000 untuk setiap minggunya. Ada jatah jajan 300.000, sedekah 100.000 dan uang jaga-jaga 100.000. Untuk pos budget kebutuhan rumah tangga ini totalnya 1.600.000. Jadi jika ditotal antara tabungan, kewajiban dan kebutuhan totalnya pas ya 3.300.000. Di sini akan aku uraikan juga untuk belanja mingguan atau untuk membeli bahan makanan basah yang tujuannya untuk masak sehari-hari ya. Belanja mingguan aku anggarkan 600.000 per bulan atau 150.000 per minggu karena biasanya di sini aku belanjanya seminggu sekali. Lalu yang pertama adalah untuk pos budget beli bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan rempah setiap minggunya aku anggarkan 25.000. Lalu untuk kebutuhan telur setiap minggunya setengah kilo aku anggarkan 15.000 dan yang 10.000 untuk membeli buah-buahan dengan harga yang terjangkau. Lalu ada sisa uang 100.000 dari budget 150.000 tersebut ya. Di sini tujuannya untuk membeli protein hewani seperti ayam, ikan dan lain-lain, dan serta sayur mayur serta protein nabati seperti tahu tempe. Jadi budget 150.000 itu memang benar-benar aku cukupkan untuk kebutuhan makan dalam seminggu ya teman-teman. Lalu aku uraikan yang berikutnya adalah untuk belanja bulanan. Belanja bulanan adalah belanja kebutuhan rumah tangga yang sifatnya kering dan awet. Ini aku bagi dua antara kebutuhan dapur dan juga kebersihan. Dalam satu bulan biasanya kami membutuhkan beras 10 kilo, biasanya di harga 140.000, minyak 4 liter, aku hitung rata-ratanya aja 65.000, gula 1 kilo 17.500, kopi 4 renteng 28.000, mie instan biasanya kita beli 20.000 acak ya, mie instan yang goreng dan juga yang kuah, kadang juga ditambah mie telur. Untuk teh biasanya kami cari yang paling murah aja 6.000. Ini kalau lagi pengen ngeteh aja sih atau kalau lagi ada tamu. Lalu juga di sini kami butuh tepung serbaguna biasanya 10.000 dalam sebulan 2 bungkus. Lalu ada garam butuh yang 500 gram di harga 5.000. Kaldu bubuk kita pakai kaldu jamur yang kemasan berapa yang harga 12.500. Ada saus yang kemasan kecil aja, cari yang promoan 6.000. Lalu ada juga santan instan dan terasi, biasanya aku anggarkan 10.000. Lalu pos budget kebersihan di sini ada deterjen. Biasanya aku pakai yang liquid, aku anggarkan 15.000, pewangi pakai yang
10.000 aja yang murah. Sabun cuci piring juga cari yang murah aja, biasanya 10.000. Karbol pakai yang 10.000, tisu cari yang murah yang harga 8 ribuan. Pembalut biasanya aku anggarkan 15.000. Beli di agen lebih murah. Facial foam biasanya aku anggarkan 20.000. Sikat gigi biasanya di harga 7.000, odol 10.000, sampo 15.000, sabun mandi 15.000. Deodoran 10.000 dan minyak angin cari yang permukaan di harga 10-13.000. Lalu juga ada gas melon 19.000. Jadi totalnya sekitar 494.500. Kadang juga bisa nyampe 500.000. Jadi pas banget ya teman-teman. Ini memang sengaja aku bikin ngepres antara budget belanja mingguan dan bulanan. Sebenarnya ngepres ini ya karena memang kebutuhan saat ini harganya udah pada naik ya. Sedangkan penghasilan memang masih di angka segitu aja. Nah, pernah ada bunda yang komen untuk mensiasati budget bulanan ketika suami lagi libur kerja yang cukup lama atau vakum gitu gimana. Alhamdulillah suami aku vakum kerja itu dari akhir tahun ya 2023, dan dari akhir tahun ke awal tahun 2024 ini berbarengan dengan masuk Ramadan ya. Jadi masih bisa ke backup dengan penghasilan kue yang Ramadan kemarin. Alhamdulillah bisa untuk backup beberapa bulan. Tapi alhamdulillah setelah Lebaran ini katanya suami aku pengen merintis usahanya kembali. Jadi aku sedikit terbantu di sini ya. Lalu di sini untuk pos budget kasih orang tua gimana sih? Nah, jadi untuk pos budget kasih orang tua biasanya diambil dari pendapatan tambahan. Untuk kasih orang tua aku biasanya dari jualan kue. Untuk kasih ke orang tua suami biasanya dari pendapatan tambahan dari yang suami ya, atau apa sih ya, pendapatan sambilan gitu. Kalaupun sama sekali tidak ada pesanan kue dalam 1 bulan, terpaksa kita ambil dari budget berbagi atau bersedekah senilai 100.000. Nah, kalau uang 100.000 ini biasanya kita belikan aja untuk kebutuhan sembako, biar fungsinya juga lebih lebih pokok, kepake, dan juga pas dibawa gitu kan lumayan banyak ya. Di sini biasanya untuk 100.000 aku belikan minyak goreng yang 2 liter 1, gula pasir 1 kilo, mie instan 5 bungkus yang paketan gitu, deterjen bubuk yang kemasan 800 gram biasanya cari promoan yang 10.000, sabun cuci piring juga yang 10.000, sabun mandi yang batangan aja, dan juga kaldu bubuk. Nah, untuk kalau misal lagi pendapatan tambahannya lagi lumayan nih, biasanya kita kasih uang cash yang nilainya itu juga berubah-ubah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara aku mengatur budget keuangan rumah tangga. Meskipun kita berdua itu penghasilannya tidak tetap atau kaum wirausaha, tapi tetap ya yang namanya budget keuangan rumah tangga per bulannya harus tetap dicatat, terus diatur dengan sedemikian rupa. Dulu juga aku sempat belanja bulanannya itu dibikin seminggu sekali, tetap bisa. Kayak misal beli berasnya yang kemasan 2,5 kilo, terus minyak gorengnya yang 1 liter. Pokoknya dalam 1 minggu itu apa yang habis dibelanjakan dulu. Nah, setelah aku budgeting tadi sempat bikin roti bakar untuk cemilan ya teman-teman di pagi hari sama kopi. Lanjut di sini aku mau bersih-bersih dulu, mau ngepel. Siapa yang kangen aktivitas aku di dapur ini? Masya Allah, sebenarnya teman-teman jujur aja aku kangen banget sama meja makan aku. Masih ada sih aku tempatin di carport gitu ya, cuman pengen aku gergaji kaki-kakinya biar yang pada keropos itu kan hilang gitu ya. Karena meja makan tersebut bisa berfungsi banget kayak buat pas aku food prep, simpan-simpan bahan pokok bulanan, terus juga simpan masakan aku gitu kan. Jadi nggak terlalu kosong juga di area dapur ini gitu, jadi lebih hangat. Oh ya, tips untuk hemat mengatur keuangan menurut aku setiap ibu rumah tangga punya cara jitunya masing-masing. Kalau aku di sini karena di sini kan udah normal lagi ya, aku udah nggak bikin kue lebaran gitu, jadi kesibukannya juga udah nggak yang terlalu padat. Biasanya aku siasati dengan masak setiap hari ya, kecuali kadang weekend gitu atau pas lagi keluar rumah. Kadang kita suka beli makanan di luar dan budgetnya itu diambil ya dari jatah jajan itu ya, yang aku anggarkan 300.000 per bulan. Kadang suka beli cemilan juga pakai budget itu biar nggak tercampur dengan budget belanja bulanan yang memang budgetnya udah ngepres gitu. Jadi kalau asal comot-comot aja malah kadang suka ada yang kurang bahan kebutuhan rumah tangganya.
Di sini awal Syawal atau setelah Lebaran juga momen yang bagus banget juga untuk memulai menabung untuk kebutuhan Idul Fitri atau Ramadan tahun depannya teman-teman, karena kadang tuh suka nggak berasa dan kebutuhan untuk di bulan Ramadan dan Lebaran biasanya tuh lumayan besar. Untuk orang-orang seperti aku yang memang nggak punya THR karena memang bukan pekerja atau karyawan, biasanya tuh ampuh banget dengan memulai menabung dari sisa-sisa uang belanja ataupun dari penghasilan tambahan. Menabungnya pun nggak yang harus besar ya, bisa yang dari nominal 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Itu lumayan banget kalau kita bongkar pas nanti mau Ramadan. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.